Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Ruthless Los Desperados. Film ini mengisahkan bagaimana seorang mafia Italia yang tumbuh kembang menjadi seorang mafia yang menjalankan semua bisnis di dunia hitam. Apa yang dilakukan pria ini menjadi awal mula kejahatan di Italia menjadi merambah luas. Namun tak disangka-sangka semua yang dilakukannya pria ini nantinya akan memilih jalan taubat. Penasaran bagaimana keseruan cerita ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan seorang pria bernama Santo Russo. Ia sedang bersiap-siap untuk pergi ke sebuah tempat. Dengan Ferrari kuning miliknya, Santo bertemu dengan temannya seorang penjual mobil mewah. Tak lama kemudian datanglah 3 orang pria yang dipimpin oleh Gianni datang ke dalam garasi. Melihat hal tersebut, Jack langsung bersiap mengeluarkan pistol miliknya. Ketika di luar, Gianni diberikan waktu seminggu untuk membereskan hutangnya. Scene berganti, scene memperlihatkan timeline di tahun 1967, waktu di mana Gianni dan keluarganya baru pindah ke kota Milan. Mereka saat itu tinggal di sebuah apartemen kecil. Kemudian, ketika disuruh untuk membeli daging segar, Gianni sempat melihat ada beberapa mafia yang sedang berbincang di depan toko daging. Mafia tersebut dipimpin oleh Gaetani bersaudara. Dapat dikatakan, mereka di posisi paling atas rantai makanan para mafia. 31 Desember 1967, Gianni dan temannya yang seharusnya kumpul dengan keluarga dirinya malah bermain di luar. Sedangkan sang ayah sepertinya marah besar karena hal tersebut. Pada perayaan tahun tersebut, Gianni dan Barberi malah ditangkap oleh pihak kepolisian. Ketika pihak kepolisian menelpon sang ayah, sayangnya karena kemarahannya, ayahnya Santo membuangnya dan mengaku tidak kenal dengannya. Hal tersebut membuat Santo masuk ke dalam penjara remaja. Kala itu, Santo tinggal satu sel dengan pemuda bernama Salvatore dan memiliki nama panggilan Slim. Awal masuk ke dalam penjara, seperti biasanya para napi mendapatkan ospek dari napi lainnya termasuk dengan Santo. Scene berlanjut, Santo mendapatkan beberapa perawatan dari pihak perawat penjara. Namun pada saat itu, sang perawat malah mengajaknya untuk melakukan pengenceritan. Namun ternyata semua itu adalah mimpi basah yang dialami oleh Santo. Kemudian, kita akan diperlihatkan mengapa Slim masuk ke dalam penjara tersebut. Itu dikarenakan atas kasus perampokan dan penyerangan di bar Lambretta. Scene berlanjut di tahun 1978, waktu di mana Santo dan Slim sudah dewasa. Saat itu, mereka bekerja sama untuk mencuri di salah satu tos serba di kota dengan bermodalkan senjata api. Bahkan mereka berdua tidak tanggung untuk menembaki kaki penjaga saat itu. Kemudian temannya Barberi pun datang untuk menjemput mereka berdua. Ketika di malam hari mereka mulai menikmati hasil curiannya dengan berfoya-foya di klub malam. Keesokan harinya mereka bertiga melihat ada beberapa pria borjuis sedang bermain kartu. Tanpa basa-basi, Santo memberanikan diri untuk mendekati mereka. Dengan skill yang dimilikinya ketika di penjara, para borjuis tersebut memberikan pekerjaan untuk mencuri perhiasan di sebuah tempat bernama Mede. Mede adalah tempat perhiasan yang cukup ketat sehingga mereka bertiga mempelajari daerah tersebut yang ternyata bersebelahan dengan kantor polisi. Setelah mempelajari semuanya, mereka bertiga menyamar sebagai polisi setempat. Dengan menekan bel, mereka akhirnya berhasil masuk dengan beralasan sedang menjalankan prosedur. Namun, ketika di luar, Barberi mendapat sebuah masalah karena ada pihak kepolisian yang asli datang. Sehingga terjadi baku tembak dan kejar-kejaran pun tidak terelakkan. Jalanan yang sempit dan seperti labirin membuat Santo dan kawan-kawan berhasil melarikan diri dari sana, termasuk berhasil mencuri emas yang berada di Mede. Scene berlanjut memperlihatkan keberhasilan mereka mengantarkan Santo dapat bertemu dengan para mafia di kota. Ketika sedang pertemuan tersebut, Santo melihat ada seorang wanita yang mencuri hatinya. Ternyata wanita itu adalah Maria yang sebelumnya ikut perayaan malam tahun baru di keluarganya Santo. Kemudian Santo bertemu dengan adiknya yang babak belur karena kalah taruhan. Santo kemudian mendatangi orang-orang yang telah menghajar adiknya yang ternyata adalah kolega yang sebelumnya. Namun entah mengapa Santo mengurungkan niatnya dan kembali keluar. Sedangkan para orang-orang di sana mulai menari dan menikmati pesta. Scene berganti ketika di mobil Santo sedikit menceritakan betapa senangnya karena melihat Maria sudah berubah menjadi lebih cantik. Namun tiba-tiba terdengar suara seorang pria yang merintih di bagian bagasi mobil.
Ternyata tidak hanya menjadi seorang pencuri, Santo dan Barbieri berprofesi sebagai penculik. Semua aksi penculikan pun membuat gempar kota Milan dan seluruh negeri. Kala itu, Santo dan Barbieri sedang menunggu uang tebusan, sedangkan Slim bertugas untuk menjadi spionase dan mengabarkan pergerakan polisi. Di sini Santo dan kawan-kawan mendapatkan uang tebusan yang cukup banyak. Kemudian Santo mencoba apel ke rumah Maria. Mereka berdua sempat akan melakukan pengenceritan. Namun hal tersebut tidak terjadi karena Santo ingat ada sebuah urusan yang harus segera Santo lakukan. Dan ternyata urusan tersebut adalah untuk menghabisi kolega sebelumnya yang telah menghajar adiknya Santo. Dengan sepucuk pistol miliknya, Santo berhasil menghabisi pria tersebut. Berlanjut, Santo pun kembali ke kamar Maria untuk melakukan pengenceritan. Scene berganti memperlihatkan di sebuah gereja. Ternyata itu adalah sebuah upacara pernikahan antara Santo dengan Maria. Akan tetapi ketika mempelai wanita sedang berjalan di altarnya, tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Santo. Menariknya Maria dan penghulu menyempatkan akad nikah terlebih dahulu, termasuk foto bareng sebelum Santo naik ke dalam mobil polisi. Dan terlihat Maria memegang perutnya menandakan bahwa dirinya sedang mengandung anak dari Santo. Singkat cerita, timeline waktu menunjukkan di tahun 1981. Kala itu Santo keluar dari penjara dan langsung disambut oleh Maria dan anaknya. Kemudian setelah itu kita akan diperlihatkan bagaimana Slim dan Barbieri berhasil mengembangkan usahanya untuk menjadi broker mobil-mobil mewah. Akan tetapi Santo mengambil jalan untuk menjadi seorang pembunuh bayaran. Uang yang telah terkumpul Santo anggarkan untuk membeli sebuah apartemen yang cukup mewah. Maria sangat senang karena nantinya bisa menempati tempat tersebut. Kemudian Santo semakin meningkat dalam hal ekonomi dari hari ke hari. Begitupun ketika Santo mengunjungi showroom mobilnya. Santo bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Anna sedang dirundung masalah karena mengalami kecelakaan kecil yang membuat dirinya harus mengganti kerusakan. Melihat ada wanita cantik berada di hadapannya, langsung saja Santo mengeluarkan semua jurusnya untuk dapat mendekatinya. Setelah berkenalan, diketahui Anna ternyata seorang seniman yang berasal dari Perancis. Santo mencoba mengundang Anna untuk makan malam. Dalam kesempatan ini, Santo terus bermanuver untuk mendekati Anna. Bahkan ketika Anna mengetahui bahwa Santo sudah memiliki seorang istri, Anna menegaskan bahwa itu adalah masalah Santo dan bukan masalahnya. Kemudian, Santo mengundangnya untuk tinggal di apartemen kosongnya. Bisnis Santo semakin berkembang, termasuk dalam produksi narkoboy. Santo mendapatkan ajakan dari Ventura untuk memproduksi heroin yang dapat menghasilkan perkiraan pendapatan sebesar 100 juta dolar setiap bulannya. Santo tergoda oleh bisnis ini dan menerima ajakan dari Ventura. Saat Santo mendampingi anak selama sesi pemotretan, dia diwawancara oleh seorang jurnalis mengenai pekerjaannya. Santo menjawab bahwa dia adalah seorang pebisnis properti. Bisnis narkoboy milik Santo semakin sukses dan menghasilkan banyak uang. Tetapi sayangnya Slim menjadi pecandu narkoboy karena sibuk dengan pekerjaan dan perselingkuhan. Begitupun dengan dunia hitam yang dijalani oleh Santo. Santo bahkan melupakan keluarga kecilnya. Perbuatan Santo membuat Maria akhirnya memutuskan untuk menjalani terapi dengan seorang psikiater karena merasa stres dengan perilaku Santo akhir-akhir ini. Tanpa sadar, wawancara Santo saat mengantar anak diunggah dalam sebuah majalah, yang membuat Maria semakin yakin bahwa Santo berselingkuh. Kembali kepada Santo saat berada di markas Gaetani. Dia mengatakan bahwa Slim telah menjadi pecandu berat dan ditangkap oleh polisi dengan barang bukti 5 kg heroin. Pengacara mereka juga memiliki masalah karena dia lebih memilih membebaskan mafia dari Sisilia daripada membantu Slim. Gaetani mengusulkan agar Slim dan pengacara itu dieliminasi segera. Slim dieksekusi, begitu juga dengan pengacara tersebut. Saat bertemu dengan Anna di rumahnya, Anna meminta Santo untuk menikahinya dan menceraikan Maria. Setelah itu Santo membuat sebuah keputusan yang cukup di luar Nurul, karena menyuruh anak sulungnya menyampaikan pesan tersirat bahwa akan menceraikan Maria. Maria merasa sedih dan kecewa ketika Santo melakukan hal tersebut kepadanya. Dengan hati yang hancur, Maria pergi ke tempat tinggal Anna. Maria mengungkapkan bahwa Santo bukanlah seorang pengusaha properti, melainkan pencuri, pembunuh, dan pengedar narkoboy. Kemudian Maria mengatakan bahwa dia bersedia menerima semua dosa Santo karena cintanya pada Santo. Setelah kejadian tersebut, Santo hidup kembali bersama dengan Maria. Bahkan Maria mulai membantu bisnis yang dijalankan oleh Santo. Scene berpindah kembali seperti di awal film ketika Santo pergi ke showroomnya.
Santo dihadapkan oleh sekelompok bandar narkoboy asal Turki yang telah menjadi korban penipuan oleh Santo. Orang Turki tersebut telah membeli heroin senilai 100 juta dolar. Namun Santo tidak mengirimkan barangnya, hanya mengambil uangnya saja. Orang Turki itu memberi waktu 1 minggu kepada Santo untuk mengganti uang yang telah dia ambil. Alih-alih melunasi utangnya, Santo memutuskan untuk mengejar dan menyingkirkan bandar Turki tersebut. Namun ketika akan menghabisinya, Santo sementara yang lainnya dilepaskan hidup. Ini disebabkan oleh penglihatan bayangan misterius yang muncul dalam pikiran Santo. Ketika malam tahun baru tiba, Santo dan keluarganya mengunjungi sebuah pasar yang ramai. Di sana Santo menemui ilusi seorang anak. Tak lama setelah itu, Santo ditangkap oleh polisi. Ternyata salah satu bandar Turki yang tidak dibunuh oleh Santo juga telah ditangkap oleh kepolisian dan memberikan bukti bahwa Santo adalah seorang bandar besar. Setelah itu Santo yang mendekam di penjara didatangi oleh istrinya yang sudah menjadi bos mafia. Maria mengungkapkan bahwa akan memindahkan Santo ke lapas yang lain agar dirinya bisa bebas. Namun ketika mendengar tempatnya, Santo mengetahui bahwa lapas tersebut diisi oleh anak buah Gaetani yang siap menghabisinya. Kemudian Santo merasa tidak ada harapan lagi baginya. Bahkan ketika Maria pergi dari sana, Santo pingsan dan memimpikan seorang suster yang menyuruhnya untuk bertaubat. Pada tahun 1992, saat diinterogasi, Santo menerima tawaran dari kepolisian untuk mengungkapkan semua informasi tentang jaringan yang diketahuinya. Banyak kejahatan yang terungkap berkat kerjasama Santo dengan pihak kepolisian. 166 penangkapan, 14 hukuman mati, 100 vonis di antara 20 dan 30 tahun hukuman tanpa pembebasan. Termasuk 10 miliar barang berharga disita. Kemudian 10 tuntutan atas penculikan, 22 atas pembunuhan, 63 atas afiliasi dengan mafia, dan 76 atas penyelundupan narkoboy. Akhirnya 10 tahun kemudian di tahun 2002, Santo dibebaskan. Dia memilih untuk tinggal di sebuah daerah terpencil di Belanda untuk menghindari pengejaran oleh mafia Italia yang masih memburunya. Dia juga sengaja menghindari pertemuan dengan Maria demi menjaga keselamatannya. Di sini, Santo sempat bertemu dengan wanita cantik. Dan ya, film pun tamat.